Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 29 Maret 2021, berjudul Meskipun dicobai dengan keras, Ayub tetap saleh dan jujur. Ayat intinya terdapat di dalam Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pena Inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini. Meskipun dicobai dengan keras, Ayub tetap saleh dan jujur. Dan makanya kita perlu mendaftar dalam sekolah Kristus dikarenakan: pertama, pengalaman Ayub tetap saleh dan jujur dikarenakan Ayub menyadari bahwa Allah tidak akan membiarkannya tetap ditekan oleh duka cita yang dungu, dengan hati yang luka dan kecewa, dan ia didorong untuk selalu menengadah dan melihat wajah Allah yang penuh kasih. Kepada setiap orang yang dihajar, Yesus datang dengan pelayanan untuk menyembuhkan. Hidup yang kehilangan sesuatu, getir, dan menderita dapat diterangi oleh penyataan-penyataan kehadirannya yang berharga. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu, dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin agar kita menengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih. Juru selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Kedua, pengalaman Ayub tetap saleh dan jujur dikarenakan Ayub menyadari bahwa kehidupan ini adalah ujian iman dan kesetiaan, agar manusia tidak mementingkan diri dan dapat merasakan pernyataan kasih Kristus bagi setiap orang berdosa. Banyak orang yang baginya kehidupan adalah suatu pergumulan yang menyakitkan. Mereka merasakan kekurangan mereka dan merasa sengsara dan tidak percaya. Mereka pikir mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disyukuri. Kata-kata ramah, pandangan simpati, pernyataan penghargaan kepada banyak orang yang sedang bergumul dan kesunyian akan bagaikan semangkuk air kepada orang dahaga. Perkataan simpati, perbuatan baik akan mengangkat beban berat yang menekan bahu orang-orang lelah. Dan setiap kata atau perbuatan baik yang tidak mementingkan diri adalah suatu pernyataan kasih Kristus untuk umat manusia yang sesat. Ketiga, pengalaman Ayub tetap saleh dan jujur dikarenakan Ayub menyadari bahwa kehidupan semua makhluk ini diatur oleh prinsip-prinsip surga, dan supaya dunia selaras dengan surga, dan makanya misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Keempat, pengalaman Ayub tetap saleh dan jujur dikarenakan Ayub menyadari bahwa ia harus tetap mencari dan menaruh hormat dan pengharapan kepada Tuhan dan selalu berserah merindukan keberadaan Kristus untuk dekat kepadanya. Carilah, jangan hanya merindukan berkat-Nya, tetapi diri-Nya. Berlakulah ramah terhadap Dia, supaya engkau tentram. Carilah, dan engkau akan mendapat Allah mencarimu, dan kerinduan yang engkau rasakan untuk datang kepadanya adalah tarikan rohnya. Menyerahlah kepada tarikan itu. Kristus membela perkara orang yang dicobai, yang bersalah dan yang tidak beriman itu. Dia berupaya untuk mengangkat mereka agar bersahabat dengan Dia. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.